Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrika dan teman saya Hulaimah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema Nahdlatul Ulama dan Kewarganegaraan. Di sini kami akan membahas mengenai penghapusan istilah kafir di Indonesia. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Akil Siroj, menyampaikan laporannya terkait hasil Pemusyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama tahun 2019 kepada Wakil Presiden Yusuf Kala. Said mengatakan dalam rapat yang berlangsung hingga Kamis 28 Februari dihasilkan beberapa keputusan komisi, baik itu yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan organisasi. Keputusan yang pertama adalah NU sepakat bahwa dalam sistem kewarganegaraan tidak dikenal istilah kafir, sehingga kedepannya ia berharap tidak ada kader NU yang menyebut istilah kafir. Said menjelaskan istilah kafir digunakan oleh Nabi Muhammad untuk menyebut orang-orang penyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci di Mekah. Namun, Nabi Muhammad tidak menyebut kafir terhadap warga yang non-muslim. Istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad di Mekah untuk menyebut nama orang-orang menyembah berhala yang tak memiliki kitab suci dan tidak memiliki agama yang benar. Tapi setelah hijrah ke kota Madinah, tak ada istilah kafir untuk warga Madinah yang non-muslim. Disebut non-muslim, tidak disebut kafir. Keputusan yang kedua adalah disepakatinya peran NU dalam mengatasi konflik, baik itu konflik nasional dan konflik internasional dengan mewujudkan Islam Nusantara. Seperti konflik 4 faksi di Afghanistan pun dengan Beijing dan suku Uighur yang hingga saat ini masih menjadi sorotan. Selanjutnya, usul penghapusan istilah kafir di Indonesia. Alasan dihapusnya istilah kafir di Indonesia ini ada 3. Yang pertama, karena mengandung kekerasan teologis. Yang kedua, karena termasuk ujaran kebencian. Dan yang ketiga, karena berbeda zaman dengan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dalam usulan penghapusan istilah kafir di Indonesia terdapat beberapa pihak yang mendukung dan juga menolak. Yang pertama, pihak yang mendukung yaitu pemimpin Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama, Abdul Muqsid Ghazali. Beliau menganggap bahwa istilah kafir mengandung unsur kekerasan teologis. Karena itu, para kiai menghormati untuk tidak menggunakan kata kafir, tapi diganti dengan kata muwatinun yang berarti warga negara. Dengan begitu, status mereka setara dengan warga negara yang lain. Meskipun begitu, beliau juga menuturkan bahwa bukan berarti Nahdlatul Ulama akan menghapus seluruh kata kafir di Al-Quran atau hadis. Keputusan rapat tersebut hanya berlaku pada penyebutan kafir untuk warga negara Indonesia yang non-muslim. Yang kedua yaitu Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Siroj. Menurut beliau, dalam sistem kewarganegaraan pada suatu negara tidak dikenal istilah kafir, maka setiap warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata konstitusi. Beliau juga menjelaskan bahwa istilah kafir berlaku ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Makkah dan belum berpindah ke kota Madinah. Saat itulah label kafir ditujukan untuk orang-orang yang menyembah berhala dan tidak memiliki kitab suci dan agama yang benar. Tapi setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, tidak ada istilah kafir untuk warga Madinah. Selain itu, ada pula pihak yang mendukung untuk penghapusan istilah kafir, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beliau menuturkan bahwa jika para ulama telah sepakat untuk tidak menggunakan istilah kafir bagi non-muslim di Indonesia, berarti hal itu memang diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa. Kalau sudah disepakati
oleh ulama berarti ada hal yang perlu pada saat tertentu untuk menjaga keutuhan bangsa. Juga istilah-istilah yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan itu bisa dihindari. Selanjutnya, pihak yang menolak penghapusan istilah kafir. Yang pertama, Front Pembela Islam atau FPI. Melalui juru bicara FPI, Munarman, beliau menuturkan bahwa kata dan konsep kafir itu bukan ujaran kebencian ataupun diskriminasi, tetapi itu istilah yang diberikan Allah kepada manusia yang menutup diri dari kebenaran Islam yang dibawa melalui baginda Rasulullah. Kata dan konsep kafir itu bukan ujaran kebencian ataupun diskriminasi, tetapi itu istilah yang diajarkan dalam Islam untuk menyebut manusia yang menutup diri dari Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas. Menurut beliau, soal istilah kafir bagi yang tidak beragama Islam, posisi itu tidak bisa ditawar-tawar oleh seorang muslim, karena ayat dan hadis yang menyatakan seperti itu sudah jelas dan tidak perlu lagi dijelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.